Hari ini kita akan sama-sama belajar kembali. Dan hari ini kita akan bahas tentang kenapa orang itu suka berzina. Kenapa orang susah sekali setia dengan pasangan hidupnya, sekalipun istrinya atau suaminya itu sudah cakep, sudah cantik, sudah hidup bertahun-tahun, bahkan mulai hidup bareng bersama-sama. Tapi di tengah perjalanan ketika mereka sudah sukses, bahkan ada beberapa orang yang gak sukses pun, mereka jatuh hati dengan perempuan lain atau laki-laki lain. Akhirnya mereka melakukan perselingkuhan serta perzinahan. Saya tidak habis pikir kenapa orang bisa melakukan seperti itu. Karena ternyata memang kecenderungan di dalam diri kita ini memang ada sesuatu yang mendorong untuk terus melakukan dosa, supaya kita memiliki hubungan yang putus. Hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Dan setan tahu persis itu. Dia tahu persis kelemahan kita di mana. Ada beberapa orang yang waktu masa mudanya memiliki masa lalu yang buruk, masa lalu yang tidak baik, tidak bagus hubungannya dengan orang tuanya. Ada dua kemungkinan. Mereka jadi minder atau mereka jadi orang yang super confident, orang yang punya kepercayaan diri yang lebih. Ketika ada orang-orang memiliki hal seperti itu, masa lalu yang seperti itu, biasanya mereka punya kecenderungan yang buruk. Biasanya mereka yang kekurangan kasih dari orang tuanya, kehidupan yang gak baik di keluarganya, dia akan coba cari perhatian di luar, dan ujungnya bisa mereka hidup bebas. Atau mungkin sudah terbiasa dengan nonton film blue film, sehingga pikirannya terkontaminasi, pikirannya jadi jorok, pikirannya jadi udah nggak waras lagi, istilah saya itu, sehingga mempengaruhi seperti kehidupannya. Karena orang yang nonton film blue itu mereka akan kecanduan, memiliki rasa candu, dan akhir efeknya apa? Memiliki hawa nafsu yang luar biasa liar. Kita perhatikan beberapa kasus terjadi di Indonesia di akhir-akhir ini, bagaimana pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain sebagainya begitu masif, perceraian, perselingkuhan juga luar biasa sekali. Kenapa itu sampai terjadi? Salah satunya dipengaruhi oleh media. Media sekarang bebas sekali ya. Beda dengan zaman-zaman dahulu. Zaman dahulu pun, yang media yang belum bebas pun seringkali banyak melakukan perzinahan, perselingkuhan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang di zaman yang bebas ini, semuanya bisa diakses lewat handphone kita. Akhirnya semakin meningkat kecenderungan untuk melakukan penyimpangan seksual. Saya percaya Tuhan ciptakan seks itu tujuannya untuk sebuah kenikmatan antara suami dan istri. Di luar pernikahan namanya perzinahan. Jadi seks sebenarnya diciptakan untuk sebagai sarana untuk supaya laki-laki dan perempuan itu melahirkan keturunan ilahi. Tapi setan tahu persis bagaimana menghancurkan rencana Allah di muka bumi ini. Tujuannya satu, menjerumuskan anak-anak Tuhan kepada dosa. Kalau orang melakukan dosa seksual, memang kelihatannya itu nikmat di awalnya. Waktu melakukannya nikmat, tapi di ujungnya akan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang tersebut. Kalau setan tuh tahu persis kelemahan orang di dunia ini, anak-anak Tuhan ini, salah satunya seksual, hawa nafsu yang luar biasa ini, makanya dia setan tahu muslihat ini, dia pakai begitu luar biasa cara ini, strategi ini untuk menghancurkan anak Tuhan. Sehingga banyak anak Tuhan, tidak hanya jemaat biasa, tidak hanya anak Tuhan saja, tapi orang-orang yang terlibat dalam pelayanan seringkali terjerumus dalam dosa seksual, bahkan penyimpangan seksual. Beberapa tahun yang lalu kita lihat ada seorang hamba Tuhan, bahkan pekan dengar suara Tuhan, terjerumus dalam dosa ini. Kalau kita ini tidak hati-hati, akan mudah jatuh dalam dosa seperti ini. Apalagi yang hubungannya dengan Tuhan itu tidak baik. Hubungan suami istrinya tidak baik. Nggak diomongin dengan terbuka. Ada kemungkinan mudah jatuh di dalam dosa, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Bagi yang sebelum menikah sudah trial and error, tidur bareng, udah bersetubuh, di dalam pernikahanmu kau akan ketemu problem, kau ketemu masalah. Bahkan orang yang cinta Tuhan pun kalau nggak jaga-jaga bisa jatuh terjerumus dalam dosa ini. Karena dosa seksual ini begitu nikmat ketika dilakukannya. Beda dengan dosa-dosa yang lain. Ketika melakukan dosa perzinahan, perselingkuhan, atau melakukan kenajisan dan sebagainya, tubuh kita menikmatin. Tetapi di ujungnya kita akan bertanggung jawab. Buka di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 18 dan 19. Ini penting sekali.
Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Semua dosa yang lain kecuali dosa perzinahan atau percabulan ini dilakukan itu di luar dirinya. Tetapi dosa percabulan, perzinahan, perselingkuhan itu dilakukan di dalam diri kita sendiri. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berantem dengan orang lain, maki-maki orang lain, itu yang kena orang lain. Atau Bapak Ibu berantem ya, tapi ya jangan sampai berantem. Seandainya Bapak Ibu tabok orang atau tampar orang, orangnya akan luka, orang lain yang luka. Tapi ketika seseorang itu berzina, cabul, berselingkuh, melakukan seks di luar nikah, Bapak Ibu apa yang terjadi? Dosa terhadap dirinya sendiri. Makanya tidak heran kenapa Alkitab di Markus pasal yang ke-10 ayat 7 ngomong begini. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukanlah lagi dua, melainkan jadi satu. Ketika seseorang itu bersatu dalam hubungan intim, mereka, suami istri, mereka menjadi satu. Bayangin, ayat yang 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul, bersetubuh, berzina, koitus, menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi seseorang yang berzina dengan perempuan pelacur, perempuan yang nggak benar atau siapapun juga, dia menjadi satu daging. Kalau suami istri bersetubuh dengan dalam pernikahan yang kudus, dia menjadi satu daging. Dia bukan lagi dua, tapi menjadi satu, disatukan dalam pernikahan yang kudus dan suci. Begitu juga ketika seseorang itu berzina dengan perempuan cabul atau pelacur atau gigolo dan lain sebagainya, dia menjadi satu dengan orang itu, jadi daging. Jadi tidak heran kelakuannya nepa. Ada beberapa laki-laki yang suka pelacur, tidur sama pelacur. Ya karakternya pelacur tuh nempel menjadi satu daging dengan pelacur. Makanya tidak heran ngomongnya kasar, kelakuannya kasar. Sudah nggak ada tata krama dan etikanya. Ketika ngomong dengan istrinya dianggap rendahan seperti pelacur karena dia satu daging dengan pelacur. Seseorang yang berzina dengan perempuan yang murahan dan lain sebagainya gitu, atau laki-laki yang murahan yang gampang tidur bareng dengan perempuan lain, kelakuannya yang bersatu dengan itu. Kalau istri yang berzina atau suami yang berzina, dia akan mengikat diri dengan apa yang dia diajak tidur itu tersebut, perempuan atau laki-laki yang berzina tersebut. Karakternya akan nempel, kelakuannya akan nempel. Dan dosanya, ketika seseorang melakukan dosa perzinahan, hubunganmu itu putus dengan Tuhan. Manusia rohmu itu putus dengan Tuhan. Hubunganmu, jiwamu akan putus hubungannya dengan Tuhan. Makanya diperlukan pertobatan. Dan seseorang yang pernah selingkuh atau pernah tidur dengan perempuan lain, itu menjadi satu daging. Atau tidur dengan laki-laki itu menjadi satu daging. Dan ingatan itu, kenapa saya percaya kenapa itu menjadi satu daging. Seseorang yang pernah tidur dengan orang lain di luar pernikahan atau sebelum nikah, berzina, segala dan sebagainya, dia akan tetap ingat apa yang dilakukan sepanjang umur hidupnya. Dia pernah tidur dengan si A, si B, si C. Itu tidak pernah dihapus. Makanya kenapa susah dihapus? Karena dia sudah mengikat diri dengan percabulan dengan perempuan tersebut atau dengan laki tersebut. Nah, ketika seseorang melakukan perzinahan, itu jiwamu itu sebenarnya sudah rusak. Makanya di Amsal ngomong begini nih. Amsal 6 ayat 32. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang itu yang berzina, selingkuh, atau kumpul kebo, atau punya simpanan dan lain sebagainya, itu tidak berakal budi. Orang nggak berakal budi itu adalah bebal. Orang bebal itu adalah yang orang bodoh. Orang bodoh juga sama dengan orang dungu. Makanya susah sekali. Kenapa bisa menjadi bebal dan dungu begitu? Karena apa? Hikmat Tuhan nggak ada. Pengertiannya nggak ada. Kenapa? Semua mata hatinya dibutakan. Kenapa seseorang itu bisa jatuh dalam dosa perzinahan? Saya melihat ya, ada beberapa hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa seksual. Kalau sesama laki-laki dan perempuan itu masih normal, ada beberapa yang jatuh dalam dosa itu homo. Ada beberapa orang lesbi loh, bayangin Bapak Ibu. Kenapa kok bisa melakukan seperti itu? Ketika mereka dikuasain hawa nafsu seks yang begitu menggelora. Seseorang ini kalau dikuasain hawa nafsu seksnya menggelora itu menjadi goblok, menjadi bodoh. Makanya dia bisa melakukan perzinahan. Bahkan beberapa orang sampai memperkosa. Itu sangat-sangat gila sekali. Kapan hari ada berita di daerah negara luar, sampai dia memperkosa binatang. Kan mengerikan sekali.
Seseorang yang dikuasain hawa nafsu seks, yang tidak bisa dikontrol dan bisa dikendalikan, dia menjadi orang yang bodoh. Makanya tidak heran mereka melakukan perzinahan, beberapa orang sampai memperkosa, bahkan nenek-nenek diperkosa dan lain sebagainya. Bahkan pembantu ditidurin. Padahal istrinya jauh lebih baik dari pembantu rumah tangganya. Kita ngelihat kasus di Indonesia seperti itu banyak sekali. Kenapa? Dikuasai hawa nafsu. Seseorang itu kalau dikuasai hawa nafsu itu menjadi bodoh, tidak memiliki hikmat dan pengertian, pengetahuan. Jadi bebal. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Perhatikan ya, Amsal 6 ayat 32. Jadi catat baik-baik nih, renungkan baik-baik. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Sudah bodoh, dikuasai hawa nafsu, melakukan kesalahan yang fatal, dan ujungnya akan mempermalukan dirinya sendiri. Berapa banyak ketika orang melakukan dosa dikuasai hawa nafsu. Kita kemarin kan lihat di TV itu, bagaimana guru-guru yang dianggap rohani ternyata anak didiknya pada ditidurin sampai hamil dan lain sebagainya. Ketika terbuka aibnya di muka umum, akhirnya mempermalukan diri, merendahkan dirinya, dan kelihatan bodoh. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dikuasain oleh hawa nafsu. Setan tahu persis dosa ini. Setan tahu persis cara untuk menjatuhkan orang. Kalau seseorang itu dijatuhkan dengan dosa yang lain, itu bisa saja agak ya bisa jatuh dalam dosa juga, tapi dosa yang cenderung mudah untuk menjerat seseorang dengan secara perlahan biasanya dosa seksual. Karena apa? Tubuhnya menikmatin. Biasanya tidak melakukan sekali. Seseorang yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan itu tidak ada yang instan. Semuanya dimulai, ada permulaannya. Ada pertama perkenalan, obrolan, dan lain sebagainya, akhirnya jatuh di dalam dosa. Seseorang yang melakukan seperti itu, ujungnya dia akan dipermalukan Tuhan. Karena tidak heran, mereka ini orang-orang kayak begini menjadi bodoh. Ketika seseorang tidur dengan pelacur, dia akan kelihatan murahan, menjadi satu daging dengan pelacur, dia pasti murahan, omongannya kotor, sikap perbuatan mencerminkan kehidupan yang orang-orang yang murahan, yang rendahan sekali. Ketika dia berzina dengan siapapun juga, di luar pernikahan, dia menjadi satu daging. Tidak heran, hubungannya dengan Tuhan pasti putus. Sampai dia bertobat balik kepada Tuhan kembali, Tuhan baru bisa dipulihkan. Toh ketika Tuhan pulihkan pun, biasanya akan ada efeknya, ada konsekuensinya dari dosa semua yang dilakukan. Dengarin baik-baik, dosa itu diampuni Tuhan. Apapun dosa yang kita perbuat, ketika datang kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dosa itu diampuni Tuhan. Tapi ada konsekuensi yang kita tanggung. Seseorang ketika sering kali melacur, atau homo, atau gay, dan lain sebagainya, lesbian, atau hubungan seks di luar pernikahan, atau penyimpangan seks dan lain sebagainya, kan pasti di ujungnya ada konsekuensinya. Kita ngelihat banyak orang kena penyakit yang mematikan sekali, AIDS atau HIV/AIDS itu. Kalau ditelusurin, coba cek aja, survei aja, tanya dokter itu, apa penyebabnya? Biasanya mereka melakukan hubungan seks di luar pernikahan, dan ada penyimpangan seks. Dari semua dosa itu ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Memang dosanya diampuni Tuhan, tapi konsekuensi dari tubuh kita itu akan tanggung. Karena apa? Tubuh kita sendiri berdosa terhadap diri sendiri. Kan di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Kamu bohong sama orang lain, kamu berantem, kamu sakit hati, selalu ada di luar orang lain. Tapi ketika seseorang itu melakukan percabulan, perzinahan dan lain sebagainya, dia berdosa terhadap dirinya sendiri. Otomatis tubuh kita yang akan kena. Hubungan kita dengan Tuhan pasti putus. Jiwa kita juga akan rusak. Bayangin Bapak Ibu, ketika seseorang itu berzina atau selingkuh, melakukan dosa seksual di luar pernikahan yang kudus, pikirannya itu pasti kacau dan berantakan loh. Hubunganmu dengan istri sahmu pasti akan berantakan. Hubungan dengan suami sahmu pasti kacau. Pikirannya itu berantakan dan rusak sekali hubunganmu dengan Tuhan. Hubunganmu dengan pasanganmu rusak. Hubunganmu dengan Tuhan juga rusak. Karena apa? Dosa seksual ini langsung kena kepada diri kita sendiri. Makanya kelihatannya itu nikmat. Saya bilang, seks itu tidak bisa pernah dipuaskan. Seks selalu pingin sesuatu yang lebih baru, sesuatu yang lebih enak. Seperti anjing yang berusaha menangkap ekornya, atau seseorang yang berusaha menangkap bayangannya sendiri. Jadi seks tidak pernah bisa dipuaskan.
Kepuasan kita dalam hubungan suami istri adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Memang seks dianugerahkan Tuhan untuk sebuah pernikahan yang kudus sebagai alat pemersatu suami dan istri. Saya boleh bicara bahwa seks sebagai alat pemersatu ketika suami istri itu berantem, gegeran, bisa mudah sekali dipulihkan ketika hubungannya baik dan melakukan hubungan di dalam kekudusan, hubungan seks dalam kekudusan. Tapi seks yang dilakukan di luar pernikahan akan menjadi bencana, menjadi trouble. Merusak diri sendiri, merusak tubuh kita sendiri, dan hubungan kita dengan Tuhan itu putus sampai kita balik kembali kepada Tuhan. Toh kalau kita ini benar-benar bertobat sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh bertobat nih, tetap aja loh, ingatan tentang dosa seksual itu masih seringkali muncul. Ketika apalagi dalam kondisi yang lemah, gitu. Kondisi iman kita lemah, banyak masalah, banyak tekanan, banyak problem dan lain sebagainya. Ketika kondisi kita tidak bagus hubungannya dengan Tuhan, dosa seksual itu seringkali muncul. Ingatan-ingatan itu muncul. Bayangin, seseorang yang pernah melakukan hubungan seks di luar pernikahan atau sebelum nikah sudah melakukan hubungan seks, dia akan ingat seumur hidupnya. Bahkan dia menyerahkan tubuhnya pertama kali sama laki-laki atau sama perempuan lain, dia tetap ingat apa yang dilakukan seumur hidupnya. Nah, ketika seseorang itu bertobat dan dia mengalami proses terus, tetap ingatan itu akan muncul. Sampai umur hidupnya dia tetap ingat. Itulah yang membekas. Makanya seseorang yang bertobat harus bertobat sungguh-sungguh, hidup komitmen dengan Tuhan, menghargai sebuah pernikahan yang kudus dan suci. Kalau tidak, engkau akan terus diseret dalam dosa yang lama. Atau masa mudanya pernah sering nonton blue film, atau pernah onani, masturbasi dan lain sebagainya, atau berkumpul dengan orang-orang atau pacarnya atau pasangan hidupnya yang liar, gaya hidupnya liar, sembrono, berantakan, sehingga melakukan hubungan seks sebelum pernikahan. Ketika seseorang itu melakukan seperti itu, sampai dia dalam pernikahanmu akan terjadi trouble, terjadi masalah. Kan saya pernah bahas tentang akibat dosa perzinahan. Seseorang yang melakukan hubungan seks sebelum pernikahan, ketika dalam pernikahan tetap akan terjadi trouble. Tidak bisa dosa seksual ditutupi dengan pernikahan. Dosa seksual itu tidak bisa ditutupin dengan hidup bareng dengan diberkati, pernikahan yang diberkati, pernikahan yang kudus. Tidak bisa. Dosa seksual harus benar-benar kita datang kepada Tuhan, minta dipulihkan, diampuni total, dan benar-benar hidup dalam kekudusan. Sampai sepanjang hidup kita terus akan menjadi trouble ketika kita nggak bertobat sungguh-sungguh. Karena apa? Masih teringat terus. Semua kenangan yang dilakukan atas perbuatan seks, berhubungan seks, itu akan teringat terus. Dan seringkali setan pakai, muncul begitu kuat ketika kita lagi sedang lemah, hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, atau mungkin kita lagi kesel dan lain sebagainya. Makanya perlu sekali kita tuh menjaga diri kita dengan baik, hidup dalam kekudusan kesucian. Seseorang yang sudah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan, di dalam pernikahannya pasti ingin ada namanya perselingkuhan, ada perjinan dan lain sebagainya. Itu sebagai upah. Kalau kita ini menabur benih yang baik, kita akan tua yang baik loh. Bayangin sebelum nikah kita menabur hubungan intim bareng sama-sama dan lain sebagainya. Dalam pernikahanmu akan trouble. Sekalipun kau cintakan Tuhan, tetap ada proses pemurnian. Makanya kenapa kita itu harus hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Menjaga banget nih. Seseorang yang memiliki masa lalu yang buruk, masa lalu yang ada hubungannya dengan seks, ketika dia bertobat kepada Tuhan, itu akan dimurnikan menjadi satu salib yang harus benar-benar disangkal, seperti duri di dalam daging. Tapi beda dengan orang yang hidupnya benar saja di masa mudanya, lurus-lurus saja, hidup kudus dan sebagainya, tidak terlalu banyak masalah ketika dia bertobat. Tapi seseorang yang sebelum bertobat itu memiliki sikap yang buruk, perangai yang buruk, kelakuan yang buruk, terus melakukan dosa seksual dan lain sebagainya, kebiasaan penyimpangan seksual dan lain sebagainya, ketika dia bertobat akan benar-benar struggle. Sepanjang umur hidupnya dia akan struggle dengan masalah sampai benar-benar mengalami kemenangan. Makanya jauh lebih baik anak-anak muda yang belum menikah harus jaga kudusan dan kesucian. Yang sudah menikah juga harus jaga kekudusan kesucian. Makanya itu perlu dibangun pernikahan itu. Pernikahan bukan sekedar kita nih datang ke wedding organizer, kita atur jadwal pernikahan, sangjitan, lamaran dan lain sebagainya, baru kita pemberkatan nikah dan kita pesta. Bukan seperti itu. Pernikahan itu juga diawali dari pertama kali kita kenal,
pasangan kita mulai komitmen untuk mau menikah sampai benar diberkati, sampai hidup benar, sampai masa tua. Tidak ada kata perceraian, tidak ada kata perselingkuhan di dalam pernikahan. Maka itu perlu dibangun hubungan itu. Makanya suami istri harus transparan, apapun diomongin. Masalah seks pun juga harus diomongin. Kesukaannya apa juga diomongin. Maunya apa diomongin. Ini yang belum nikah, meski pakai holy imagination ya, pakai imajinasi yang kudus. Saya ngomong seperti ini, apa yang saya bahas seperti ini, karena saya sering kali temukan orang-orang Kristen, sekalipun orang Kristen sering kali melakukan dosa, perselingkuhan, berzina, punya simpanan dan lain sebagainya. Makanya saya mau bahas hal ini detail, supaya apa? Kita ini tetap didapatin menjadi orang yang kudus, setia dengan pasangan sampai masa tua nanti. Pak, Bapak kan banyak berdoa, Bapak kan banyak khotbah, Bapak nggak banyak godaan. Banyak sekali godaan. Dan saya meski benar-benar rem itu, benar-benar jagain diri saya begitu rupa. Saya berdoa juga Bapak Ibu juga mengalami kemenangan. Kita harus mengalami kemenangan sampai garis akhir nanti. Makanya kita harus jaga kekudusan, kesucian. Kita harus tetap setia dengan pasangan kita dalam suka dan duka, dalam bentuk apapun. Ketika ribut cepat diselesaikan, jangan sampai menjadi masalah yang lebih berat dan ujungnya apa? Kita bisa jatuh dalam dosa yang mengerikan. Jatuh terus, ujungnya hidup kita tidak akan berkah kemenangan di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, sebenarnya kita sudah mencemari diri kita. Di 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 yang ngomong begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang diam di dalam kamu dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan baik-baik nih. Ini masih di 1 Korintus pasal yang 6 ayat 18 sampai 19 ngomong begini. Saya ulangi lagi, ini penting sekali. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Setelah kita lahir baru, kita ini sepenuhnya miliknya Tuhan. Kita sebenarnya nggak punya hak atas diri kita sendiri. Makanya pikiran kita, perbuatan kita harus benar-benar melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kita harus pikul salib, sangkal diri. Nah, kecenderungan manusia ini tidak bisa. Seringkali malah ngaco. Suruh tunduk sama Tuhan, malah berontak sama Tuhan. Suruh pikir kudus, malah pikirannya malah kacau, najis, dan kotor, dan sebagainya. Jadi, seringkali saya menemukan setelah menikah ini, perempuan selain istri kita itu jauh lebih menarik dibanding istri kita. Berapa banyak orang alami seperti itu. Atau laki-laki lain itu lebih menarik daripada pasangan kita, atau istri kita atau suami kita sendiri. Kalau kita ini sampai seperti itu, artinya kita harus benar-benar fokus kepada pasangan hidup kita. Kita kalau itu diikutin, ujung-ujungnya kita akan memiliki pemikiran yang di luar kebenaran. Memang banyak perempuan cantik di luar sana. Tapi ketika kita memilih menikahi pasangan hidup kita, menikahi istri kita, menikahi suami kita, kita harus benar-benar komitmen. Seumur hidup kita harus setia, apapun itu. Makanya harus semuanya transparan. Hubungan suami istri, termasuk hubungan ranjang detailnya. Belajar melayani suami dengan baik, belajar melayani istri dengan baik. Karena laki-laki kebiasaan pemikirannya 95% isinya seks, otaknya isinya seks. Kalau ketika seks itu sudah dipuaskan, mereka akan jauh lebih tenang dan lebih baik. Beda dengan istri, perasaannya juga harus dipuaskan dengan pasangan hidupnya, harus dimengerti, harus diingat, harus didengerin dan lain sebagainya. Harus dapatkan cinta, perhatian dan lain sebagainya. Ketika itu dipenuhi oleh pasangan hidupnya, kecil sekali untuk mereka melakukan perselingkuhan atau berzina di luar pernikahan. Makanya seks buat orang Kristen adalah kehidupan yang menyenangkan di dalam pernikahan yang kudus. Tapi ketika seks dilakukan di luar pernikahan, perbuatan yang sangat mengerikan dan ujungnya kita akan berurusan dengan Tuhan. Tetap pandang istrimu adalah perempuan yang setia, perempuan yang tercantik di seluruh jagat raya. Pandang suamimu adalah perempuan yang paling ganteng, laki-laki yang paling ganteng sejagat raya, yang harus dicintai dan dihormati. Dia adalah pasangan yang Tuhan tentukan buat hidup kita sampai masa tua kita nanti. Makanya kalau hari ini masih ribut, geger, cepat diselesaikan baik-baik. Kalau Pak, bagaimana kalau pasanganku belum bertobat dan lain sebagainya? Kamu yang rohani harus melepaskan pengampunan, harus doain terus. Pak, saya ini udah ditinggal laki, saya udah bertahun-tahun dia tidur dengan perempuan lain dan sebagainya. Doain. Kalau dia nggak mau bertobat, kita sendiri yang ngambil keputusan untuk bertobat. Biarkan mereka
melakukan dosa, tapi kita harus melakukan kebenaran. Ini penting sekali. Makanya bagi yang belum menikah, kamu menikah bukan karena kamu atas dasar cinta, karena mukanya atau karena gantengnya. Suatu hari ganteng itu akan luntur, cantik itu akan lama laun akan berkurang karena bentuk badan dan usia dan lain sebagainya. Tapi ketika kamu memilih adalah memilih orang yang takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan, karakternya udah diubahkan Tuhan, pernikahanmu tidak akan menjadi pernikahan yang horor. Ketika pernikahan kita ini bahagia, kita akan menikmati surga di muka bumi. Tapi ketika pernikahan kita ini kacau dan berantakan, kita akan melihat neraka yang kita hidupin di muka bumi. Pilihan ada di tanganmu. Ambil keputusan yang benar. Mulai hari ini yang belum menikah, berdoa tanya Tuhan, pasangan ini benar-benar real dari Tuhan atau bukan. Jangan ikutin hawa nafsumu saja. Bagi yang sudah menikah, kamu mesti setia dengan pasanganmu. Sekalipun pasanganmu itu kacau dan berantakan hidupnya, kamu tetap setia. Kamu tetap setia. Doain terus. Belajar terus hidup dalam kebenaran. Cintai Tuhan dan kasihin Tuhan. Inginkan Tuhan lebih dari apapun juga. Dan Tuhan sanggup merubahkan hati seseorang. Itu ketika hati kita berubah, pasangan kita akan diubah Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, nyerah di hadapan Tuhan, Tuhan akan ubahkan hati kita, dan Tuhan akan ubahkan pasangan hidup kita. Kesetiaan itu penting sekali. Hidup dalam kesetiaan. Hari ini langka sekali. Ketika seseorang dulu menikah, mulai hidupnya susah bareng, merintis bisnis bareng, dan ketika berhasil, banyak godaan dan lain-lain, sudah pegang uang, banyak perempuan yang kejar-kejar, akhirnya apa? Seringkali orang yang gak bertobat ya. Sekalipun orang Kristen, kalau engkau punya simpenan, kau tidur dengan perempuan lain, kau gak setia dengan pasanganmu. Di hadapan Tuhan kau itu sebenarnya najis dan kotor. Sampai engkau bertobat balik kepada Tuhan, baru bisa dipulihkan. Ini penting sekali. Dosa ini, dosa perselingkuhan, perzinahan ini tidak hanya di kalangan jemaat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang pelayanannya, kelasnya pelayanan, kesembuhan, mujizat, tanda ajaib, pendeta, gembala sidang, seringkali rontok dan jatuh dalam dosa ini. Jadi saya berdoa di akhir zaman kita tetap berkemenangan sampai kita didapatin, diangkat Tuhan di awanan permai, atau kita dipanggil Tuhan. Kita harus didapatin menjadi orang yang setia, orang yang hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan. Jangan sampai kita jatuh. Kalau hari ini ada beberapa orang yang terjerumus, masih terikat dengan perzinahan, perselingkuhan, kumpul kebo, atau gay, atau lesbi, atau penyimpangan seksual lain, yang bertobat balik kepada Tuhan, Tuhan masih berikan kesempatan. Kalau engkau masih dengarkan firman ini, artinya Tuhan masih berikan kesempatan untuk balik dan bertobat di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita malah mencelakakan diri kita sendiri. Tadi di kitab Amsal ngomong begini kan, Amsal 6 ayat 32, siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Ya jelas, karena ujungnya dari perzinahan, diri kita sendiri, tubuh kita sendiri yang kena. Dosanya langsung ke tubuh kita. Tubuh kita yang akan kena. Tubuh kita yang akan menanggungnya. Cepat atau lambat akan kena. Lihat beberapa orang yang kena penyakit AIDS. Coba selidikin mereka. Apakah mereka hubungan free sex, atau gay, atau hubungan sesama jenis lain sebagainya? Coba diperhatikan. Rata-rata mereka kena penyakit seperti itu. Kenapa? Tubuhnya yang kena. Dosa ini, dosa yang tubuh kita yang langsung kena. Hubungan kita dengan Tuhan putus, hubungan jiwa kita juga akan rusak, kacau, pemikiran kita kacau. Bayangin ada beberapa orang yang terikat dengan video porno, itu akan benar-benar ngikat loh. Nonton video BF itu, blue film itu akan membuat ketagihan. Sampai harus kita benar-benar lepas dari sana. Kalau tidak, kita akan terjerat. Terjerat dan terjerat. Kita perlu bertobat dalam hal seperti ini. Pikiran di Matius kan dijelaskan ya. Kalau dalam perjanjian lama, orang yang ketahuan berzina itu dirajam, dipukul, dilemparin batu sampai mati loh. Ketahuan berzina. Ngeri sekali. Itu hukum di dalam perjanjian lama. Baru ketahuan harus dilemparin batu, dihukum sampai mati. Tapi di dalam perjanjian baru masih ada kasih karunia Tuhan. Bertobat, balik kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Bahkan Alkitab perjanjian baru sebenarnya lebih berat dibanding perjanjian lama. Kalau perjanjian lama kelihatan, ketahuan, ketangkep bahasa, dilemparin batu seperti sampai mati, itu namanya udah perzinahan. Tapi dalam perjanjian baru, kalau kita memandang perempuan, membayangkan yang enggak-enggak, dan kita merenungkan perempuan itu, pingin dan lain sebagainya, kita udah berzina di dalam hati kita. Itu kata Yesus. Maka kita harus menguduskan hidup kita itu sepenuhnya. Jangan sampai kita terjerat.
dosa seksual ini. Saya perhatikan banyak anak-anak Tuhan terjebak dalam seperti ini. Kalau masih susah biasanya hidup setia, tapi ketika udah pegang uang, masih susah itu banyak perempuan gak suka. Tapi ketika kita udah pegang uang, ya, laki-laki ini terutama ini, perhatikan baik-baik laki-laki ini. Kalau udah pegang uang, bahkan yang pegang uang pun juga punya selingkuhan, itu kan keterlaluan tuh. Makanya kita Amsal bilang itu orang bebal, itu orang bodoh gitu. Apalagi yang punya pegang uang, punya mobil bagus, punya duit, badan wangi, banyak perempuan yang suka, akan jatuh, mudah jatuh dalam dosa ini. Godaannya begitu besar. Apalagi para hamba Tuhan. Makanya Bapak Ibu mesti doain saya, karena muka saya itu kan gak terlalu ganteng. Makanya Bapak Ibu kan jarang sekali ya nonton video saya, mendingan lihat foto saya itu loh. Muka yang gak ganteng begini aja banyak yang suka. Bayangin, kalau saya nggak komitmen pada Tuhan bisa jatuh loh. Makanya Bapak Ibu mesti doain. Saya komitmen. Saya ngomong sama istri saya, kamu mesti doain saya, karena semakin hari pelayanan kita semakin besar, pengaruh kita semakin besar, dan godaannya pun semakin besar. Segala sesuatu saya omongin dengan istri saya. Saya mau saya tetap setia sampai sepanjang hidup saya. Saya setia dengan pasangan saya setia dengan Tuhan, saya tetap hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Saya omongin dengan istri saya pingin melayani dalam kemurnian hati, ketulusan hati. Saya nggak mau yang neko-neko dan aneh-aneh. Bapak Ibu cuma doain saya secara pribadi. Karena setiap hari ketemu dengan orang yang aneh-aneh, kelakuan yang aneh-aneh. Saya meski hidup kudus, supaya tetap jadi penyambung lidah Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu juga lakukan yang sama. Harus komitmen dengan Tuhan. Makanya pernikahan itu perlu komitmen. Jangan tuntut pasanganmu seperti yang kamu mau. Kalau kamu tuntut dalam segala hal, kamu nggak dapatin, nanti kamu kecewa. Kamu nggak dapatin pasanganmu melakukan seperti apa yang kamu mau, ujungnya kamu kecewa. Kalau kamu kecewa, kamu sakit hati. Kalau sakit hati, kamu buka celah sama setan akan ambil keuntungan. Waktu kamu sakit hati dan kesel dengan pasanganmu, dan tiba-tiba ada laki-laki lain atau perempuan lain yang istri ya ketemu pria buaya, atau pria garangan, atau pria biawak, ngomong bareng, ujung-ujungnya kamu bisa jatuh dalam dosa. Yang laki-laki ketemu perempuan yang binal, perempuan durjana, perempuan dursila, ketika kamu ribut dengan istrimu, kamu gak cepat beresin, kamu ketemu perempuan-perempuan seperti itu, kamu bisa jatuh dalam dosa perzinahan. Makanya mesti dijagain dengan baik. Hubungan suami istri harus kuat, kokoh. Ketika ini kokoh, Bapak Ibu bisa menikmati surga di muka bumi. Hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Seseorang yang memiliki keluarga yang bahagia, seseorang yang memiliki keluarga yang hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, pernikahannya itu kuat dan kokoh, pernikahanmu akan jadi berkat bagi banyak, jadi inspirasi banyak orang. Tapi ketika pernikahanmu kacau dan berantakan, kamu akan menikmati neraka dan tipu daya setan begitu luar biasa. Jangan mau ditipu setan. Jangan tukar urapan, jangan tukar hadirat Tuhan dengan kenikmatan seks yang sebentaran, ujungnya bersiko. Tubuhmu berdosa, tubuhmu akan tanggung dosanya, dan hubunganmu dengan Tuhan rusak. Jauh lebih baik jaga hawa nafsu. Buat suami dan istri ya, sebagai kepuasanmu adalah istrimu sendiri dan suamimu sendiri, bukan orang lain. Yang jadi fantasimu adalah pasanganmu sendiri. Saya itu pernah, Bapak Ibu bisa cari bukunya itu bagus sekali. Yang nulis ini judulnya What a Woman Want. Ada Every Young Man's Battle. Bapak Ibu bisa cari buku ini. Judulnya Every Woman Desire. Ada bagi anak muda Every Young Man's Battle. Yang nulis Stephen Atterburn dan Fred Stoker. Ini bukunya bagus sekali. Ini bahas tentang bagaimana hubungan suami istri yang baik, hidup dalam kekudusan dan kesucian. Every Woman's Desire. Ini bagus sekali. Cari buku di toko buku online. Pelajarin. Saya pernah ketemu hamba Tuhannya, dan saya pernah minta tanda tangan khusus buat dari buku ini. Buku saya ini ditanda tangan dari hamba Tuhan yang nulis ini. Waktu dalam conference waktu itu. Dan bagus sekali. Bagaimana kiat-kiat merebut hati seorang wanita. Bagi yang pria juga ada. Bagi anak-anak muda juga ada. Stephen Atterburn dan Fred Stoker. Cari sendiri deh. Ini lidah saya, ini lidah Jawa. Susah sekali ngomong pakai bahasa Inggris yang fasih. Logatnya tetap logat Jawa. Bagus sekali. Jadi kita harus benar-benar menjaga kekudusan dan kesucian. Hidup benar di hadapan Tuhan.
menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Karena setelah kita lahir baru, Roh Kudus diam di dalam diri kita, dan hidup kita sebenarnya bukan milik kita sendiri, hidup kita adalah miliknya Tuhan. Ya, kita ngikutin aja apa yang Tuhan mau. Bukan ngikutin mau kita sendiri. Kalau kita ngikutin mau sendiri, ya hawa nafsu yang ngontrol, mengendalikan. Ujungnya ya kita akan hancur hidupnya. Ujungnya apa yang kita kerjakan berantakan dan kacau. Akhirnya kita binasa dalam siksaan api yang kekal, lautan belerang. Ini saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari kita semakin diubah Tuhan. Terus proses hidup dalam kekudusan. Jangan berimajinasi yang aneh-aneh. Ketika seseorang suami atau istri berhubungan intim, istrimu atau pasangan hidupmu adalah imajinasimu, bukan laki-laki lain atau bukan perempuan lain. Jadi saya berdoa kita terus semakin kuat, tidak jatuh dalam dosa perzinahan ini, kita mengalami kemenangan dan hidup dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Allah. Amin. Dan saya percaya kita harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan berikan kemampuan dan kekuatan kita untuk berjalan dalam kesucian setiap hari. Dan ujung dari hidup kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. God bless you. Naralamaya sedere bebe pianara moto iki mama namaya ibalama sana mata kanaralamaya se ini mi piamore samata kunaramo sibiga maramoso ini mini pianara Ganaralamaya ini milianare Ukimi mi amana tere bebe pianando